Pada pagi hari ini, kita mulai dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini semuanya dapat terserap sempurna dan menjadi berkah serta manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ketua kelasnya di sini Laila Najwa ada. Laila Najwa. Kalau sepertinya Laila Najwa nggak ada. Saya boleh minta satu orang perwakilan, ada yang mau memimpin doa? Enggak ada juga. Kalau gitu saya mau ke laki-laki saja. Andrian Hafista. Andrian ada Andrian? 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 Andrian 3 kali panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Andrian ada? Hadir? Ada, Bu. Ada, Bu. Waalaikumsalam. Oke, Andrian. Saya minta mimpin doa. Ini di sini sudah saya share teks doa. Andrian lihat udah muncul di layar. Iya, Bu, ya, Bu. Oke, bisa dipimpin doanya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini diberi kenikmatan sehat walafiat. Untuk mengawali pertemuan virtual kita, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sehingga apa yang kita lakukan dapat menjadi berkah berdoa selesai. Ya, amin amin ya robbal alamin. Dikasih waktu dulu ya, Andrian kalau mau doa. Terima kasih untuk Andrian yang sudah memimpin doa untuk kita semua. Berikutnya yaitu kegiatan absensi. Untuk nama-nama yang saya panggil, mohon dimunculkan kamera dan audionya dinyalain atau di-unmute dulu. Kelas 12 MIPA, Afina Nadrah Ramadhani. Ada di sini? Afina? Tidak ada. Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi tidak ada. Andrian Hafista. Ada, Bu. Anugrah Tri Pradivana Sution. Hadir, Bu. Aprilia Sakinah. Aprilia Sakinah. Nggak ada ya. Oh, dia masih belum bisa ini, April. Akil. Ada Akil? Akilah? Hadir, Bu. Augra? Hadir, Bu. Hadir. Ayu Safira? Hadir, Bu. Burhanuddin Robbani? Burhan? Tidak ada. Davina Fitria Indriawan? Tidak ada. Delvi Suteja? Saya. Diva Aulia Andistia? Ya, Bu. Diva Salsabila? Saya, Bu. Dian Maharani? Farida Surya? Saya, Bu. Firda Ayu Safira? Firda Ayu? Belum ada. Fitri Amalia? Hadir, Bu. Laila Najwa? Belum ada. Lutfiah Maharani? Belum ada. Maulana Ihsan Hanafi? Hadir, Bu, hadir. Muhammad Helmi? Helmi belum ada. Muhammad Fathan? Belum juga. Nanda Oktavia? Hadir, Bu. Rara Saputri? Belum ada. Raudatul Nurjannah?
Sakila Oktavia. Tidak ada juga. Sabina Yuniati Habuan. Assalamualaikum Bu Yunita. Ya, siapa Saya itu? Bu April, Bu. Oke, April udah masuk. Sip, April. Iya, Ibu. Terima kasih. Iya, tadi sampai di Sabina. Sabina ada? Nggak ada. Sabrina Prilian, Saya, Bu. Sania Rahma, Hadir, Bu. Shirley Dwi Anissa. Belum ada. Sucika Rahmadini. Maaf, Sucika Rahmadiani. Saya, Bu. Saya ada. Syifarindi Wulandari. Saya, Bu. Syifa Zahratul Nabilah. Saya, Bu. Tiara Maharani. Tiara Maharani. Enggak ada. Ada yang namanya sudah, belum saya panggil, tapi sudah hadir di sini. Soalnya di sini baru 19, sementara yang hadir ada 20. Jadi ada satu orang yang tidak keabsen kayaknya baru bergabung. Ada? Hadir, Bu. Oh, Tiara. Oke, sip. Hadir. Tiara hadir. Ya, lengkap sudah 20 peserta dari 35. Jadi masih ada 15 teman-temannya yang tidak bergabung pada pagi hari ini. Berikutnya untuk materi kita hari ini adalah tentang sel elektrolisis. Tapi sebelum saya mulai dengan kegiatan masuk materi, ini ada pretest terlebih dahulu. Fungsi pretest ini yaitu sebagai tes awal. Jadi kalau tes awal itu salah-salah tidak masalah ya. Jadi kalau tes awal nggak apa-apa. Jika ada yang salah, waktunya hanya 6 menit, karena soalnya jumlahnya hanya 4 nomor. Ntar saya share dulu di kolom chat. Muncul tidak? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke, coba bisa diklik tidak? Bisa diklik? Bisa, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Untuk waktunya hanya 6 menit dimulai dari sekarang. We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage projects.
Waktunya tinggal 2 menit lagi. Di sini baru 5 siswa dari 20. Waktunya hanya 6 menit ya. Fitri Amalia sudah, Anugrah Rita Diva sudah, Nanda, Diva, Salsabila, Augra, Delvi Suteja, Sania sudah masuk, yang lain masih ditunggu. Tinggal 1,5 menit lagi. Mohon diselesaikan karena selesai tidak selesai responnya saya tutup ya. Jadi waktunya memang hanya 6 menit. Baru 16, masih ada 4 orang lagi, 4 siswa lagi, mohon untuk menyelesaikan segera. Satu menit lagi, saya kasih waktu 1 menit lagi, tinggal 2 orang. Siswa lagi. Waktunya sudah mau habis. Saya hitung 30 menit, 30 detik. Oke, waktunya sudah habis. Saya tutup dengan 20 jawaban, 21. Ya, sudah semua. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang sel elektrolisis. Di sini saya share PowerPoint saya. Coba dicek ini muncul atau tidak ya, bentar ya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Bu. Oke. Baik, kita mulai karena sudah muncul.
Materi kita berikutnya yaitu masuk ke kompetensi dasar 3.6. Nah, ini nanti 3.6 terkait sel elektrolisis terbagi menjadi 2 bagian. Hari ini yang kita bahas tentang konsep sel elektrolisis itu sendiri terlebih dahulu. Apa itu sebenarnya sel elektrolisis? Jadi, sel elektrolisis ini adalah bagian dari elektrokimia. Pembahasan kita itu sebenarnya elektrokimia. Nah, elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan listrik dan kimia. Listrik dan kimia atau kimia menjadi listrik. Seperti itu masuk ke dalam materi elektrokimia. Nanti elektrokimia terbagi menjadi 2, yaitu ada sel volta sama sel elektrolisis. Kalau sel volta kita udah belajar sebelumnya sebelum PTS kalau nggak salah ya. Sel volta sudah kita pelajari tentang apa itu sel volta, kemudian bagaimana menghitung sel volta, menuliskan diagram sel volta, dan lain sebagainya. Tapi yang hari ini kita pelajari yaitu sel elektrolisis. Sel volta dengan sel elektrolisis itu kebalikan. Jadi kalau pada sel volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik, pada sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, terus apa itu sel elektrolisis? Pengertiannya yaitu sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Jadi pada sel elektrolisis, reaksinya tidak spontan. Prinsip kerjanya yaitu kutub negatif dihubungkan dengan katoda, sementara positif dihubungkan dengan anodanya. Elektron pada sel elektrolisis akan mengalir dari katoda ke anoda. Nah, ini adalah perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Jadi, kalau pada sel volta tadi kan kimia ke listrik. Elektrolisis tinggal sebaliknya. Jadi, kamu tinggal mengingat satu, maka yang satunya lagi adalah kebalikannya. Pada sel volta, katoda adalah kutub positif. Anodanya negatif. Sedangkan sel elektrolisis kebalikannya. Nah, ini kalau kamu perhatikan, di sini katoda positif, anoda negatif. Kalau di sel elektrolisis, katodanya negatif, anodanya positif. Untuk membantu kamu mengingat, ini bisa juga kita pakai cara hafalan kapan sama kenapa. Jadi kalau KPAN, ini artinya katoda positif. Yang ini ya, katoda positif, anoda negatif. Terus kalau kenapa katoda negatif, anoda positif. Di sini untuk membedakan bahwa untuk elektrolisis. Gitu. Jadi ingat, elektrolisis itu kenapa katoda negatif, anoda positif. Maka sel volta kebalikannya. Lalu pada sel volta reaksinya terjadi secara spontan. Sedangkan elektrolisis terjadi secara tidak spontan. Nah, tadi di pretest sebelumnya, pernyataan yang pertama itu ada pernyataan yang tepat terkait sel elektrolisis. Yang mana yang tepat? Untuk yang opsi A, tadi kan reaksinya spontan, itu salah. Karena reaksi spontan itu untuk sel volta. Sementara sel elektrolisis reaksinya tidak spontan. Jadi diingat-ingat lagi, tadi jawabannya apa? Perbedaan lainnya antara sel volta dengan sel elektrolisis pada susunan rangkaian selnya. Jadi kalau di sel volta itu ada 2 wadah atau kita menggunakan 2 gelas kimia, sedangkan pada sel elektrolisis terdiri atas 1 wadah. Pada sel volta kita menggunakan jembatan garam yang fungsinya untuk menyeimbangkan ion-ion pada larutan. Sementara pada sel elektrolisis kita tidak membutuhkan jembatan garam. Nanti bisa dilihat di sini. Nah, di sini terlihat bedanya antara sel volta sama sel elektrolisis. Yang kiri ini volta. Yang kanan ini sel elektrolisis. Nah, bedanya apa? Nah, di sini kelihatan bahwa kalau sel volta ada jembatan garam. Ini jembatan garam yang bentuknya seperti pipa, tapi bentuknya U. Kemudian di sini nggak ada jembatan garam. Lalu kalau sel volta ini wadahnya ada 2 buah gelas kimia, sementara kalau ini 1 saja, di mana elektroda itu terhubung
atau terletak dalam satu wadah yang sama. Kalau ini kan elektrodanya beda ya. Katodanya di wadah yang berbeda, anodanya juga di wadah yang berbeda. Nah, apa aja sunat sel elektrolisis? Ada sumber listrik. Itu yang pertama pasti ada. Sumber listriknya apa? Bisa yang kita gunakan adalah sumber arus arah, bisa dalam bentuk baterai atau aki. Kemudian ada elektroda. Nah, elektroda ini terbagi menjadi dua ya. Kita kan udah pernah belajar tentang elektroda di sel volta. Jadi elektroda itu terbagi menjadi dua, ada katoda dan anoda. Ingat bahwa kalau di elektrolisis tadi kenape. Jadi katoda itu yang dihubungkan dengan kutub negatif baterai, anoda yang kutub positif. Katoda negatif, anoda positif. Lalu komponen yang ketiga yaitu harus ada larutan elektrolitnya. Jadi elektrolit di sini adalah zat yang dapat menghantarkan listrik. Bisa dalam bentuk larutan, bisa juga dalam bentuk lelehan, tetapi lelehan yang sifatnya bisa menghantarkan listrik, yaitu NaCl atau lelehan natrium klorida. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan terkait perbedaan sel volta dan sel elektrolisis? Kalau tidak ada, nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, nah ini ada soal di sini. Sebentar, saya... Oke, di sini ada gambar dengan masing-masing ada nomornya ya. Jadi ini nomor 1, ini bagian yang 1, bagian yang kedua, ketiga, dan keempat itu apa. Nah, kemudian tugas kamu adalah dari gambar tersebut, manakah yang merupakan sumber arus ditunjukkan oleh nomor berapa, katoda ditunjukkan oleh nomor berapa, anoda ditunjukkan oleh nomor berapa, dan elektrolitnya yang nomor berapa. Saya beri waktu 5 menit untuk menjawab soal ini. Silakan dipikirkan terlebih dahulu, nanti akan kita buka bagi siswa yang ingin menjawab. Menit ya waktunya. Electrolux. Aktivitasku perlu perlindungan dan perawatan ekstra. Natur E 300 Ayu setiap boleh nyoba nggak, Bu? Nanti dulu, tunggu 5 menit biar teman-temannya yang lain punya kesempatan untuk nanti saya lempar kok pertanyaan. Teman-temannya jawab dulu. Menit lagi.
sabar ya yang mau jawab. Oke, sudah cukup mungkin. Baik, untuk yang mau menjawab saya buka. Siapa tadi? Saya, Maulana? Bu. Saya, Bu. Bu. Bu, Oke, coba aku Maulana saya, Bu. dulu ya. Ya. Sip. Karena ada banyak yang mau jawab, saya kasih satu-satu aja deh. Maulana jawab. Ini kan ada 4 nih. Satu-satu ya. Maulana pilih. Satu-satu, enggak semuanya, Bu. Temennya mau jawab yang lain. Oke. Biar Saya jawab semuanya. nomor 2 aja, Bu. Oke, nomor 2 tuh apa? Elektrolitnya. Nomor 2 elektrolit. Oke, yang lain? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Aprilia. Bu. Aprilia. Jawab nomor 1 anoda. Nomor 1 anoda. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya siapa sebut nama? Enggak. Oh ya. Superindi, Bu. Superindi. Shifarindi. Nomor 3 itu katoda, Bu. Nomor 3 katoda. Satu lagi terakhir. Oh ya. Saya, Bu. Nomor 4. Sabrina Akila. Boleh Akila? Yang nomor 4 sumber arus. Yang nomor 4 sumber arus. Oke. Sekarang kita cek jawabannya. Ini sumber arus ya, betul. Jadi yang pertama, yang paling atas, yang nomor 4 ini adalah sumber arus. Jadi sumber arusnya itu bisa dalam bentuk batu baterai atau aki. Nah, terus di sini ada kutub negatif, ada kutub positif. Tadi apa saya bilang kenape? Kalau yang negatif ini berarti katoda. Maka nomor 3 adalah katodanya, betul. Yang nomor 1 adalah anodanya. Elektrolitnya yaitu larutannya. Nomor 2. Itu ya. Saya rasa mudah. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami? Bisa. Insya Bisa, Allah. Bu. Insya Allah bisa. Bu. Nah, bagian dari sel elektrolisis berikutnya yaitu menuliskan reaksi sel. Saya pindah dulu PowerPoint-nya ke sini. Nah, ini adalah bagian terpenting dari sel elektrolisis. Nah, ini adalah aturan reaksi elektrolisis. Sebenarnya, dalam menuliskan reaksi sel elektrolisis itu sangat mudah. Kita cuma butuh panduan umumnya. Jadi tabel yang ini nih, isi dalam tabel ini kita harus tahu. Kalau ini menguasai, kalau ininya kamu ingat, pasti ketika mengerjakan reaksi sel sangat-sangat mudah. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, saya beritahu dulu bahwa elektroda itu ada namanya elektroda inert dan tak inert. Jadi elektroda ada inert, tak inert. Yang masuk ke dalam elektroda inert itu adalah cimeng putau. Cimeng putau, CPTAU. Selain ini, maka masuk ke dalam elektroda tak inert. Elektroda inert itu apa sih? Kalau elektroda inert, ini artinya elektrodanya tidak bereaksi. Jadi ketika dalam larutan, elektroda ini tidak akan bereaksi dengan si larutan, sehingga dikatakan elektroda inert. Sedangkan kalau elektroda tak inert itu bereaksi. Kebalikannya, inert tidak bereaksi, kalau tak inert berarti elektroda yang bereaksi di dalam larutan. Ini akan mempengaruhi reaksi selnya. Nah, tapi kita bahas terlebih dahulu, kita langsung ke contoh soal dengan elektroda tak inert, dengan elektroda inert terlebih dahulu. Nah, di sini contoh yang pertama adalah, ini saya full dulu deh.
Di sini ada reaksi diminta untuk menuliskan reaksi elektrolisis untuk larutan MgBr2 dengan elektroda karbon. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menuliskan reaksi ionisasinya. Nah, untuk menulis reaksi ionisasi, ini kan dari kimia kelas 10. Jadi, kamu harus ingat baik-baik untuk menuliskan reaksi ionisasinya harus sudah benar-benar paham. Ini kenapa Mg2+, karena Mg itu golongan 2. Tuh, kemudian nanti Br itu golongan 7 yang punya kemampuan untuk melepaskan satu elektronnya. Jadi kalau unsur-unsur golongan 7A itu misalnya F, Cl, Br, I, ini pasti muatannya F-, Cl-, Br-, I-. Nah, ini harus sudah di luar kepala. Kalau ininya bisa, maka ke bawahnya bisa. MgBr2, kita tuliskan reaksi ionisasinya, yaitu Mg2+ ditambah 2Br-. Kemudian, pada reaksi di katoda, yaitu reduksi terhadap kation. Kation itu apa? Kation adalah ion positif. Jadi reduksi terhadap kation ini untuk reaksi di katoda. Di katoda terjadi reduksi terhadap kation. Kation itu apa? Kation adalah ion positif. Nah, di sini yang positif adalah si Mg. Maka yang kita tuliskan reaksi di katodanya adalah Mg. Perhatikan baik-baik. Lihat tabel yang ada di sebelah kiri yang sudah saya tulis di sini, reduksi pada katoda. Aturan yang pertama, ada ion-ion golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Kalau pada katoda yang direduksi adalah ion-ion ini, golongan 1, golongan 2, Al, dan Mn, maka reaksinya adalah seperti ini. Yang direduksi adalah air, 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Kemudian, kalau yang aturan kedua, ion-ion logam lain selain logam dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Aturan yang ketiga, yaitu untuk ion H+, atau jika yang direduksi adalah ion H+, maka reaksinya akan seperti ini. 2H+ ditambah 2E menjadi H2. Dan aturan yang keempat, jika yang dielektrolisis adalah leburan atau cairan atau lelehan elektrolit tanpa ada air, maka reaksi elektrolisisnya seperti ini. Nah, kita balik lagi ke Mg. Balik lagi ke Mg, fokus di Mg. Saya tanya, Mg ini masuk ke aturan yang mana? Apakah aturan yang pertama, aturan yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Ada yang bisa jawab? Syifa, Bu. Oke, Syifa. Mg masuk ke mana, Syifa? Nomor 1, Bu. Nomor 1, kenapa? Karena di sini termasuk ion golongan 2A. Betul, Mg adalah ion golongan 2A. Apa aja golongan 2A? Beli mangga, campur sirsat, bagi rata. Nah, ada Mg di sini. Maka Mg masuk ke aturan yang pertama. Ya udah, karena ini masuk aturan pertama, kita nggak usah ngubah apa-apa lagi, langsung dituliskan saja reaksinya, yaitu persis seperti ini. 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Selesai. Reaksi di katoda selesai. Selanjutnya, kita ke reaksi anoda. Nah, ini saya hapus dulu. Tadi kan katoda ya. Sekarang anoda. Di anoda adalah oksidasi terhadap anion. Anion itu yang muatannya negatif, maka di anoda adalah reaksi terhadap ion negatifnya. Ion negatifnya di sini adalah Br-. Maka kita lihat di tabel yang ada di sebelah kiri. Br- masuk ke aturan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Ada yang bisa jawab selain Syifa?
Selain Syifa, kan tadi udah Syifa. BR min masuk aturan mana? 1, 2, 3, atau 4? 2. Siapa yang jawab? Sebut nama. Saya Bu Tiara. Oke, Tiara. Tiara BR min masuk ke aturan yang kedua ya. Karena di sini sudah tertulis nih, ada nomor 2 untuk ion-ion dari Cl, Br, I. Ini boleh ditambahkan satu lagi golongan 7 ketinggalan. Jadi F- juga bisa masuk ke sini. F- juga bisa masuk. Lalu, karena masuk aturan kedua, berarti kita tulis kayak gini kan, yang ini. 2X- menjadi X2 ditambah 2 elektron. Tapi, X di sini digantikan dengan atomnya. Kalau atomnya F, maka si X kita ganti jadi 2F-. Gitu. Tapi kalau misalnya Cl, kita ganti dengan Cl. Setiap ketemu X diganti dengan Cl. Karena di sini adalah Br, maka setiap ketemu X kita ganti dengan Br. Geser, maaf. Br2. Sip. Nah, inilah reaksi di anoda. Terakhir, untuk reaksi keseluruhan, yaitu kita menyamakan jumlah elektron. Elektron yang mana? Elektron itu yang ini, E-. Ini adalah elektron. Menyamakan jumlah elektron. Kalau jumlah elektronnya udah sama, maka kita tinggal habisi saja. Lihat, di katoda, elektron berada di sisi kiri. Nah, sedangkan pada anoda, elektron berada di sisi kanan. Ini akan habis. Dengan catatan, jumlah elektron sama, tetapi berada di ruas yang berbeda. Jadi yang satu di kiri, yang satu di kanan. Kalau dua-duanya berada pada ruas yang sama, itu kita jumlah. Tapi kalau keduanya berada di ruas yang berbeda, itu pasti akan habis. Apalagi yang bisa habis, ada lagi zat yang sama di sini. Di sini tidak ada lagi zat yang sama, maka sisanya tinggal kita salin aja. Tinggal kita tulis ulang. Di sini ada 2H2O, dimulai dari kiri dulu ya, yang di kiri. Yang di kiri udah habis, terus yang atas, yang bawah, ini 2Br ditambah 2Br-, tanda panah. Kemudian ada yang di atas kanan, yaitu 2OH- ditambah H2, ditambah Br2. Nah, ini adalah reaksi keseluruhan. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, saya lanjut. Contoh berikutnya. Tuliskan reaksi elektrolisis untuk larutan K2SO4 masih dengan elektroda inert. Elektrodanya yaitu karbon atau elektroda yang tidak bereaksi. Yang pertama, selalu tuliskan reaksi ionisasi. Kalau di sini saya tuliskan reaksi ionisasi, tapi pada saat ulangan nanti, pengerjaan soal ulangan, tidak ada ya reaksi ionisasinya, jadi kamu harus sudah bisa menuliskan reaksi ionisasinya sendiri. Ingat bahwa di katoda adalah reduksi terhadap kation. Katoda adalah reaksi pada kation. Nah, kationnya di sini adalah K+. Maka kita lihat K itu masuk ke aturan yang mana? 1, 2, 3, atau 4. Ada yang bisa jawab? Syifa, Bu. Yang lain dulu, Syifa. Saya Bu. Nanda. Nanda, oke Nanda. Yang Masuk pertama. aturan mana? Ion-ion 1A. Ion-ion 1A, betul. Karena golongan 1A isinya ada Herlina, kawin, Robi CS, frustasi. Nah, ada kalium di sini. Maka kita tinggal tuliskan ulang ya. 2H2O ditambah 2 elektron. Elektron itu ada muatannya ya, negatif. Jadi setiap ketemu elektron harus dikasih muatan negatif. Ini mungkin saya lupa.
tanda panah 2OH- ditambah H2. Berikutnya reaksi untuk anoda. Nah, di anoda ion reaksi terhadap ion negatif yang ini, SO4. Nah, lihat di sini untuk anoda ion SO4 2- masuk ke aturan yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Akila. Boleh, Akila? Reaksi yang pertama, Bu. Ion-ion SO4. Reaksi yang pertama ya, di sini ada SO4 2-. Jadi kalau yang pertama, ion-ion SO4 2-, NO3- atau ion-ion poliatom lainnya. Poliatom itu yang jumlah atomnya ada banyak. Jadi bisa SO3 2-, bisa PO4 3-, pokoknya yang jumlah atomnya ada banyak dan dia bermuatan negatif. Apa reaksi di anoda untuk SO4? Nah, yang ini. Jadi tinggal kita tulis 2H2O, tanda panah 4H+, ditambah 4 elektron, ditambah O2. Yaitu menyamakan jumlah elektron. Saya hapus dulu. Setelah reaksi di katoda dan anoda selesai, kita menyamakan jumlah elektron. Lihat di sini elektronnya 2. Yang ini 4, kan belum sama. Kita harus menyamakan karena tujuan kita adalah menghabisi elektron ini. Kalau belum sama, nggak bisa dia habisi. Gimana cara nyamainnya? Aduh, salah lagi. Gimana cara nyamainnya? Tinggal ngikutin aja yang paling besar. Kali silang gitu. Nah, di sini kan elektronnya ada 4 yang bawah. Nah, ini kan bisa dibikin 4 ya. Dengan cara dikali 2. Jadi reaksi ini saya kali 2. Kalau 1 dikali 2, maka semuanya harus dikali 2. Artinya ketika kita mau mengalihkan elektronnya dikali 2, maka H2O juga kita kali 2. 2 dikali 2, jadi 4H2O, ditambah 4 elektron. Ini juga dikali 2, 4OH-, ditambah 2H2. Maka yang berlaku sekarang yang ini ya. Berikutnya, karena udah sama, maka ini bisa habis. Ada lagi nggak zat yang sama, jumlah berada di ruas yang berbeda? Ada lagi nggak selain elektron yang zatnya sama? Ada yang bisa jawab? Oke, saya bantu. Ini untuk H2O, kan sama nih. Cuma jumlahnya berbeda dan berada di satu sisi yang sama. Kan tadi saya bilang, kalau ada zat yang sama, jumlahnya sama, tapi berada di sisi yang berbeda, satu di kanan dan satu di kiri, maka itu pasti akan habis. Tapi kalau berada di sisi yang sama, maka harus dijumlahkan. Ini ada zat yang sama, H2O sama H2O, berada di sisi yang sama, sehingga harus kita jumlahkan 4 ditambah 2, jadinya 6H2O. Kemudian tanda panah, ada 4OH- di sini, ditambah 4H+, ditambah 2H2, ditambah O2. Berikutnya, ini bisa lagi disederhanakan. Jadi kalau kamu jawab sampai sini, ini sudah betul. Tapi bisa lagi jawabannya lebih sederhana dengan cara 4OH- ditambah 4H+ ini menjadi H2O. Jadi kalau H+ ditambah OH- ini akan membentuk H2O. Sehingga di sini 4OH- sama 4H+ jadi 4H2O. Maka saya tulis ulang seperti ini. Ditambah 2H2, ditambah O2. Kalau 2H2 ditambah O2 nggak bisa jadi H2O ya, karena beda. Lalu, sampai sini bisa lagi lebih sederhana. Di sebelah kiri ada 6H2O. Di sebelah kanan ada 4H2O. Zat atau senyawa yang jumlahnya lebih sedikit, itu bisa habis. Ini kan sama-sama H2O, tapi di sebelah kanan ada 4. Di sebelah kiri ada 6. Ini lebih sedikit, maka ini akan habis.
Nah, yang di sini jadi sisa berapa? Yang di sini sisanya jadi 2. Kenapa? Karena 6 dikurang 4, hasilnya 2. Sehingga reaksi sempurnanya yaitu 2H2O, tanda panah, 2H2 ditambah O2. Gitu. Kalau kamu merasa sampai sini sudah oke, maaf. Waduh, hapusnya gimana nih? Nah, kalau sampai sini ngerasanya, udah saya sampai sini aja, Bu, ini tidak masalah. Tapi untuk soal-soal pilihan ganda, kadang kan jawabannya nggak ketemu nih. Kalau soal pilihan gandanya tidak ketemu, opsi yang ini, maka harus kamu sederhanakan lagi sampai ditemukan jawaban akhirnya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Siva, Bu, maaf mau nanya. Boleh, Syifa. Masih kurang paham sedikit, Bu. Yang ini, Bu, yang 4H2O sama 2H2O-nya supaya 6H2O itu dijumlah ya, Bu? Iya, dijumlah. Karena dia di satu sisi yang sama. Ini Syifa. Jadi dia sama-sama ada di kiri, kan? Iya, Bu. Jadi tinggal dijumlah aja. Kalau misalnya seumpama bentuknya gini nanti. Ke kanan. Bentar. Ini saya skip dulu ya. Iya. Saya nyari slide kosong, ada nggak nih? Nah, jadi kalau misalnya bentuknya nanti gini. 4H2O. Tanda panah misalnya zatnya A, B, C gitu ya. Terus nanti di sini ada X, tanda panah 2H2O ditambah Y gitu. Nah, ini kan zat yang sama nih, tapi beda ruas. Yang satu di kiri, yang satu di kanan. Maka nanti yang ini habis. Yang jumlahnya sedikit habis, nah terus yang ini berkurang. Jadi tinggal 2. Kenapa? Karena dikurangi tadi. 4 kurang 2. 2H2O. Prinsipnya sama kayak matematika sebenarnya. Jadi ketika kita ketemu angka seperti ini, 2 sama dengan 3 dikurang X. Misalnya gitu. Nah, ini kalau di matematika kan 2 ini bisa pindah ruas ya. Jadi misalnya 2 tambah Y deh. 2 tambah Y sama dengan 3 dikurang X. Nah, 2 ini kan bisa, karena dia jenisnya sama, dianggapnya sama-sama angka, bukan variabel. Jadi bisa ditulis 3 dikurang 2 dikurang X. 3 dikurang 2, 1 min X. Gitu. Cuma cara cepatnya, kalau saya langsung aja, jika ada zat yang sama, ruasnya beda, kita kurangin. Tapi kalau jumlahnya sama, misalnya di sini 2H2O, terus di sini juga 2H2O, ini pasti akan habis. Pasti 0. Bisa, Syifa? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lain ada lagi yang mau nanya selain Syifa? Nanti untuk PPT-nya pasti saya share di GCR. Jadi yang penting paham dulu, untuk nyatetnya nanti bisa menyusul. Ada yang mau ditanya? Baik. Kalau tidak ada, terakhir, saya mau kamu yang mengerjakan langsung. Ada yang mau nyoba? Langsung aja, nggak usah pakai waktu. Nanti kamu yang ngomong, saya yang nulis, dibantu dengan saya. Ada yang mau nyoba nggak? Kalau nggak ada, saya lempar aja. Saya mau ke mana ya? Orang-orangnya tidak ada. Kita lihat di sini ada Sabrina Prilian. Sabrina ada? Ada, Bu, saya. Oke, Sabrina, silahkan kamu jawab soal ini langsung sekarang juga, dibantu saya kalau memang nggak ngerti. Dimulai dari reaksi di katoda. Reaksi katoda aja deh untuk Sabrina. Nanti yang anoda yang lain yang ngerjain. Reaksi di katoda, ini ada Cu sama Cl. Katodanya untuk Cu sama reaksi di katoda nanti untuk Cu atau untuk Cl ya, Sabrina? Iya, Bu, sebentar. Ya, ion positif aja, Sabrina. Ion positifnya siapa di sini?
Sabrina. Iya, Bu. Nah, nyalain dulu kameranya Sabrina. Bisa nggak kameranya nyala? Bisa, Bu, bisa. Oke, sip. Sabrina. Di sini yang bertindak sebagai ion positif siapa? Cu atau Cl? Ion positif yang bermuatan positif. Sabrina, lihat di sini. Yang bermuatan positif, Cu atau Cl? CU, Bu. Cu, betul. Jangan ragu-ragu. Cu, betul ya, karena di sini Cu muatannya positif. Berarti kita akan menuliskan reaksi di katoda untuk Cu. Lihat di tabel sebelah kiri, Sabrina. Lihat di tabel sebelah kiri. Nah, di sini ada poin 1, 2, 3, dan 4. Cu itu masuk ke mana? Kalau golongan 1 kan tidak mungkin. Golongan 1A itu yang tadi Herlina kawin, Robi CS, frustasi. Golongan 2 yaitu beli mangga, campur sirsak, bagi rata. Di sini tidak ada CU. Terus kalau dibilang AL bukan, dibilang MN juga bukan. Maka CU masuk ke sini, Sabrina. Ion-ion dari logam lain. Sini. Iya, Bu. Maka kamu tuliskan reaksi di katodanya mengikuti yang ini. Coba dibacain, Sabrina. Sabrina baca, saya yang tulis. M 2 plus plus NE Plus NE, terus M. M. Oke. Sekarang M di sini digantikan dengan si ion positif dari reaksi. Tadi yang positifnya siapa di sini? CU. Cu. Berarti M-nya diganti dengan Cu. Coba ini jadinya gimana? CU. Ya. Terus di sini? Maaf. Mana lagi yang diganti? Yang NE. Kan yang diganti yang M. M. Bukan N. M-nya mana lagi? Ini ya. Ini dong. Iya. M. Iya. Berarti di sini diganti dengan CU. bisa, Sabrina? Bisa, Bu. Terima kasih, Sabrina. Ya, Untuk sama-sama, Bu. reaksi di katoda. Reaksi di katodanya udah selesai. Jadi karena Cu masuk ke dalam logam lain selain 1, dia kan nggak mungkin masuk ke yang ketiga nih, poin ketiga. Karena kalau ketiga itu untuk ion H+. Terus kalau yang keempat itu yang dielektrolisis leburan. Tapi di sini kan yang dielektrolisis adalah larutan ya, bukan leburan. Jadi kita mengacu ke poin yang kedua. Untuk reaksinya seperti ini, tinggal diganti saja M-nya diganti dengan logamnya. Karena pada soal ini logamnya adalah Cu, berarti setiap ketemu M, kita ganti dengan Cu. Lanjut ke Sucika. Ada Sucika? Rahmadiani? Sucika. Ada, Ibu. Oke, Sucika dinyalain dulu kameranya. Sucika, sekarang reaksi untuk anoda. Nah, ini adalah tabel untuk reaksi di anoda. Anodanya adalah reaksi terhadap anion. Kalau tadi kationnya adalah Cu, berarti anionnya sekarang adalah Cl. Nah, sekarang Cl masuk ke reaksi aturan yang keberapa? 1, 2, 3, atau 4? 2, Ibu. Yang kedua. 2. Sekarang tuliskan reaksinya untuk anoda. 2X min, tanda panah, X2 ditambah 2E. Nah, sekarang X-nya kita ganti dengan si Cl. Jadinya apa? Cl min. 2Cl min, terus Terus itu habis tanda panah diganti X. Oke, X.
X-nya X-nya diganti diganti dengan Cl. 2. Sudah? Udah. Oke, sip. Terima kasih, Suci. Sama-sama. Iya, maaf saya lupa. Tadi yang di katoda. Ini N ini adalah elektron ya. Yang di sini nih, N ini diganti dengan jumlah elektron. Elektronnya dari mana? Samain nama yang di sini. Ini kan 2 nih. Maka di sini juga 2 elektron. Berikutnya, terakhir untuk menuliskan reaksi keseluruhan, Maulana Ihsan Hanafi. Maulana. Ya, Bu. Oke, Maulana kameranya bisa nyala dulu. Gelap, Bu. Oh, ya udah lanjut kalau gitu. Maulana, bagian terakhir yaitu menuliskan reaksi keseluruhan. Pertama kita setarain dulu jumlah elektronnya. Di sini elektron udah setara atau belum? Bentar. Elektronnya udah sama apa belum jumlahnya? Udah, Bu. Udah berapa di situ elektronnya? Alex. Ini elektron kan? Maulana, ya? 2 emin. Ya, ini kan elektron kan? Ah, Di sini 2, di kiri ada 2, di kanan ada 2. Berarti udah sama. Pasti akan habis. dibagi gitu ya, Bu. Nggak dibagi, dia akan saling mengurangi gitu. Jadi habis. Terus tinggal dituliskan reaksinya dari zat yang tersisa ada apa aja di sini? Cu2+, Terus lanjut. Cu, Yang kiri dulu dihabisin. Oh. Kiri dulu, baru ke kanan. 2 Cl- plus 2 Cl-, terus Cu Tanda panah, Cu. sama C- plus Cl2. Oke. Sip. Terima kasih Maulana. Ya, Bu. Oke, selesai sudah untuk penulisan reaksi sel elektrolisis. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Yakin tidak ada yang mau nanya? Kalau tidak ada yang nanya, saya cukup udah selesai. Udah sih. Kalau gitu, ini saya akhiri dulu. Terus saya mau ke soal yang ini. Terakhir, benar-benar terakhir. Nah, mungkin kalau kalian ingat, kalian udah pernah ketemu soal ini. Di sini ada tembaga 2 sulfat. Maaf. Nggak mau ya. Aduh, ribet banget. Oke. Nah, ini ada soal. Kelihatan soalnya? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Pada elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat. Nah, ini tembaga 2 sulfat itu apa? Tembaga 2 sulfat itu adalah CuSO4. CuSO4. Nah, jadi kalau CuSO4, reaksi ionisasinya Cu2+ ditambah SO4 2-. Yang ditanya adalah reaksi yang ada di anode. Ingat bahwa anode ini reaksi untuk anion. Anode berarti anion atau ion negatif.
Yang kita lihat ini aja. Kita tidak usah memperdulikan Cu-nya. Reaksi di anoda adalah reaksi untuk anion. Nah, sekarang lihat lagi di tabel yang tadi kita ambil. Kita pinjam tabelnya sebentar. Wih, kecil banget. Waduh. Nah, ini reaksi untuk anoda ya. Tadi kan SO4, berarti reaksi yang tepat apa untuk di anoda? Ada yang bisa jawab? Ibu, maaf Bu. Maaf Bu, ini Bu, apa di layarnya ini tidak terlihat slide yang tadi Bu? Enggak, memang enggak slide. Memang enggak saya tunjukin slide-nya. Sekarang di sini nih. Ini kan tabelnya udah ada nih. Tabelnya udah saya copy. Sebentar, saya kecilin dulu. Aduh, ribet banget. Susah banget. Susah banget kalau ngajar nggak pakai papan tulis. Ya Allah, bener-bener nggak mau. Nah, jadi di anode untuk CuSO4 adalah oksidasi terhadap anion. Berarti di sini kan anionnya SO4 nih. Maka oksidasi terhadap SO4 2-. Nah, terus kita lihat di tabel reaksi anoda itu kalau SO4 masuk aturan yang kemana? 1, 2, 3, atau 4? 1. Ya. Yang pertama. Aturan. Pakai apa? Pakai yang pertama, Bu. Aturan yang pertama. Jadi jawabannya antara A, B, C, D, E mana? Yang D. Yang? D. D apa D? Bebek apa delta? Delta. Dodol. Dodol. Ini ya jawaban kalian ya. Sesuai dengan ini. Nah, tapi perhatikan bahwa di sini elektrodanya adalah tembaga. Tembaga itu apa? Cu. Kan tadi kan saya bilang, elektroda ada inert, ada tak inert. Kalau elektroda inert itu nggak bereaksi. Apa aja yang masuk ke inert? Yang kita tahu. Kayak PPAU. Jadi selain ini pasti bereaksi. Nah, Cu kan nggak masuk ke dalam elektroda ini. Berarti gimana, Bu? Maka kita pakai aturan yang keempat. Pada penyepuhan dan pemurnian logam, jika yang dipakai sebagai anoda adalah logam pelapis atau yang tidak murni, dengan kata lain bukan PT dan bukan C, maka reaksinya tidak jadi yang pertama, tapi jadinya reaksinya yang keempat. M menjadi Mn plus ditambah Ne-. Nah, sampai sini ada yang bisa jawab? M-nya itu siapa? M-nya itu siapa di sini? Cu ya, Bu. Cu, betul, si tembaganya. Sehingga M-nya adalah Cu, tanda panah, Cu2 plus ditambah 2 elektron. Sehingga jawabannya menjadi yang mana? B, yang Bu. bebek. Jadi berubah, gitu ya. Jadi elektroda ini sangat mempengaruhi reaksi di anoda. Saya ulangi bahwa elektroda sangat mempengaruhi reaksi di anoda. Katodanya nggak akan masalah, katodanya pasti akan selalu sama, tapi di anodanya nanti beda.
Paham? Paham, Bu. Oke. Kalau gitu saya rasa saya udah cukup untuk materi kita hari ini terkait dengan sel elektrolisis dan reaksi sel elektrolisis. Sebelum saya tutup, ini saya kasih lagi. Tadi kan ada pretest. Pretest itu kan tes awal. Tes awal sebelum belajar. Nah, kalau sekarang adalah post-test. Post-test setelah belajar, ada perubahan atau tidak. Nah, ini saya kirim linknya di grup. Sudah muncul belum? Sudah. Sudah bisa dibuka? Linknya bisa dibuka? Bisa dibuka? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa dibuka, waktunya saya kasih waktu yang sama, yaitu 6 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. 49 ya. Waktunya 4 menit lagi, baru 10 orang. Ditunggu. 6 menit aja ya.
Dua menit lagi. Satu menit lagi, tinggal satu orang yang belum menjawab. Selesai tidak selesai, saya tutup responnya. Oke, sudah lengkap semua. Baik, kalau gitu selesai sudah. Untuk waktunya sudah habis. 21 siswa sudah mengerjakan post-testnya. Mati mulu deh, susah deh. Oke. Terakhir untuk 12 MIPA saya minta dinyalain dulu kameranya semua untuk dokumentasi. Minta tolong di on cam. Kita ambil foto dulu. Nanti akan ada satu pertemuan lagi untuk elektrolisis terkait perhitungannya. Setelah itu ulangan ya. Jadi satu kali ketemu, habis itu ulangan tentang elektrolisis. Nah ini bisa Maulana, tadi katanya gelap. Maulana kamu gondrong sekali, Maulana. Muka saya aja gelap, Bu. Kayak nggak ada kehidupan. Apaan sih? Maulana itu gondrong banget rambutnya. Mana Bu? Sapu itu. Emang Bu, iya Bu, dia kalau Zoom suka dikuncir Bu rambut. Emang kamu nggak PTM Maulana? Belum Bu. Oh belum, pantesan belum kena. Dia nggak berani Bu, adanya takut. Iya belum kena. Itu kalau masuk pasti kena tuh. Kemarin nggak bisa Bu. Iya udah sip. Posenya dipasang senyum yang cantik, yang ganteng. Asik Andrian, Nafista. 3, 2, 1. Sip. Dah selesai. Terima kasih untuk 12 MIPA yang sudah bergabung pada hari ini dengan 21 siswa dari 35. Jadi yang lain yang masih belum bisa bergabung, minta tolong sampaikan ke teman-temannya supaya bisa bergabung karena sayang banget kita udah tinggal sedikit lagi menuju PAS. Saya minta maaf jika memang dalam penyampaiannya ada yang kurang dan kalau ada yang salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan ya. Sabrina. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.